dapet tuh. Gue pikir gak dapet. Rogot nih. Adit nembaknya lewat handphone sih. Nembak lewat handphone gimana ya? Lu mau nggak sih pacar gua? Gak Lu mau. perakin ke Cibe. Iya, ketika ditolak gua nggak mau masuk sekolah lagi nih. Yang malunya itu yang kayak ini. Alhamdulillahnya diterima. Alhamdulillah. Masuk gerbang, buntutin. Gimana? Ikutin, langsung dijawab. Ya udah, mau Tia katanya. Tapi yang sedihnya sih Mas, dia sekarang udah nggak ada. Nggak ada gitu. Meninggal. Nah, kok kenapa Adit gak ngomong langsung kok lewat HP? Ya, Gak gentle dong. Iya, nggak gentle emang, tapi dia nggak ngejawab di handphone. Katanya jawabnya di sekolahan, di kelas. Dan dia minta ulang. Oh, minta ulang apa yang Adit? Iya, emang serius nggak? Ya Adit ngomong gimana ya? Lu mau nggak sih pacar gua? Gak Lu mau. perakin ke Cibe. Bang, lu mau ngasih bang pacaran? Adit. Oke gue. Dan itu kata cewek gimana sih Dit? Dan dia sempet tuh ya kayak belum ngejawab. Terus dia sama temennya dulu ke kantin. Nanti ya dijawabnya. Wah, bikin penasaran nih. Waduh, kepo nih dia. Iya, ketika ditolak gua nggak mau masuk sekolah lagi nih. Yang malunya itu yang kayak ini. Kenapa? Malu bang. Oh, malu. Biar ditolak lagi. Alhamdulillahnya diterima. Alhamdulillah. Terus pas diterima dia ngomong kayak gimana Dit? Ceweknya? Pas pulang, Adit terus buntutin aja tuh. Pertama berangkat, masuk gerbang, buntutin. Gimana? Ikutin, langsung dijawab. Ya udah, mau Tia katanya. Tapi yang sedihnya sih Mas, dia sekarang udah nggak ada. Nggak ada gitu. Meninggal. Punya penyakit. Kenapa Dit sakit? Ya dia orang baik banget sih, selalu support Adit kayak PR dikerjain atau gimana. Waduh, itu bukan support kerjain malah rasanya. Kalau sampai PR lu kerjain. Terus kalau Adit bolos atau gimana Kayak ya? tujuannya beda nih ya, temen-temen cewek gue pinter nih ya. Kalau bolos selalu diizinin sama dia. Tapi gue iri bang, sama kayak gitu. Duh, gue nggak pernah bang. Lu mah bilangnya nggak pernah mulu sih Be. Tugas gue nggak pernah kerjain bang. Cuman Sama gue dulu kan, gue sekolah kan kurang bang soal percintaan bisa bang. Gue terlalu ya filter. terlalu ini kali lu protektif lu. Abisnya gue waktu dari awal gue kenal hubungan tuh gue kenal langsung toksik bang. Emang barbar sih lu ya. Suka yang barbar lu kayaknya. Gue langsung kena toksik. Baru pertama kali, ibaratnya kalau di drakor tuh cinta pertama bang. Langsung baru kayak gitu langsung udah kena dapetnya yang toksik anjing. Dia sakit banget itu. Iya. Kanker. Itu pas sekolah atau udah lulus? Dia di sekolah dan dia jarang masuk juga karena dia punya penyakit dan dia pernah dirawat juga. Dan pas dirawat, tapi dia itu masih jadi masih jadian. Dan dirawat tadi nengokin ke rumahnya udah alhamdulillah, dan dia udah benar-benar udah nggak sekolah. Dan pas kelas berapa ya, dia tiba-tiba ada kabar dia udah nggak ada gitu. Karena Adit udahan juga sama dia itu. Perasaan Adit gimana tuh? Ya dia orang baik, kenapa sih orang baik selalu dipanggil duluan gitu kan? Mungkin awal punya rencana yang baik kan? Iya. Buat dia karena bener bang, sebaik-baiknya rencana kita tuh lebih baik tuh rencana ada itu dari di atas bang. Mungkin menghindari juga kayak cowok-cowok biar nggak dia musang. jadi biar dia tutup suci kalau dia ketemu gue bahagia bang. Enggak bahagia, wah ketemu abang Cibe. Setelah itu Adit di kelas 1 pun udah nongkrong kayak ikut basis sudah. Ya Adit selalu dikucilkan dulu, katanya apaan sih anak AP ikut nongkrong. Nah di situ gue bilang ke abang-abangan gue selalu diginiin, ya udah lu buktiin, lu kolekin dah. Dan pas Adit kolekin, suruh ngolekin buat dia ya, buat abang-abangan Adit ngolekin ke otomotif, ke beda-beda ini. Terus dia ngomong, emang ada yang ngasih buat apa bang? Buat abang-abangan, di belakang abang-abangan gue lagi di warkop, gue bilang gitu. Di situ ada yang ngasih, dan ada satu orang nggak ngasih. Apaan sih lu, soye banget kecil-kecil. Gue soalnya malakinnya kelas 2 bang. Gue nggak mau ngasih sama lu.
Diko lu begitu sih, gue bilang gitu kan. Kan ini buat abang-abangan kita, gue bilang kan gitu, gue ngerendah. Dan di situ dia kayak ngajak berantem bang. Dan gue bilang kata gue jangan di depan kelas lu dong, gue bisa dikeroyok. Ya udah kita ke tangga, dan di tangga gue ribut tuh tangan kosong tuh. Dan di situ gue gimana ya, orangnya kayak nggak nyerah bang, kayak gue dibantai ya ini. Iya walaupun kalah tapi kan malu juga gitu kan Adit. Tapi ini cerita lama ya bang. Iya benar. Jangan untuk ditiru. Ambil buruknya, buang baik. Buang buruknya, ambil baiknya. Terus ya begitu, habis itu udah tuh Adit berantem di situ, dan di situ pun Adit 2 kali ribut sama dia, dan besoknya ribut lagi, dan akhirnya minta maaf sih. Emang nggak ada bisa lah ya. Iya nggak ada bisa untuk ribut-ribut terus. Nggak ada putus ya bang. Yang ada saling dendam doang. Nongkrong itu dan Adit baru ngerasain bener-bener fight. Iya kayak ibaratnya bener-bener keras juga nih STM ya, kayak ibaratnya ngelawan banget gitu ya. Ya gue harus pinter-pinter badan juga nih, kata gue ngebawanya gimana. Di situ udah bilang ke temen, dan di situ ya Adit selalu ikut nongkrong sama anak-anak dia kayak di warkop gimana, dan Adit juga minta maaf ke dia. Dan di situ udah sih kayak biasa nongkrong bareng lagi. Dan di situ kayak Adit udah gak dikucilkan lagi, jadi anak AP itu bang. Jadi AP. Iya. Jadi orang di sekolah lu pandangannya lu anak AP. Iya apaan sih, lu main aja sama cewek-cewek gitu kan. Cewek. Nah Adit dari situ buktiin. Dari buktiin di situ. Walaupun anak AP pun bisa lah bisa. Kayak mereka kayak gitu. Nah akhirnya Adit turun lah. Kayak ibaratkan nongkrong sama dia dan ke jalur gitu. Tapi sekolah lu ada bang penataran? Penataran ada, tapi selalu nggak jadi mas. Adit yang bingungnya di situ, selalu nggak pernah jadi. Kenapa emang? Iya penataran kayak nggak pernah jadi. Terus di situ pun gimana ya, abang-abang Adit kayak udah masa bodoh aja gitu kan Adit. Dan disitulah ya Adit bikin basis sendiri, kampungan Adit. Dan di situ pun Adit kayak ibaratkan buat almarhum juga, almarhum abang-abangan Adit selalu nyekar kayak ibaratkan sambil nge-BM nih, sambil bawa bendera kuning gitu. Emang pernah maaf nih Dit, iya. Sampai ada yang korban jiwa gitu gara-gara? Pernah, tapi itu mah udah alumni tua bang, karena dikasih tahu nih ini alumni lu harus kasih sini. Waktu nyekar. Iya. Berarti di tahun Adit nggak ada yang sampai nggak ada ya, cuman Adit aja sih cacat fisik. Cuman kalau untuk kayak yang korban nggak ada sih, meninggal kayak gitu nggak ada. Alhamdulillah. Iya. Nah kelas 1 dan masuk ke kelas 2. Nah ini tragedi yang Adit ini di kelas berapa nih? Di kelas 2 mas. Kelas 2. Itu kronologinya seperti apa Dit? Kronologinya tadinya dari janjian futsal masalahnya. Tapi janjian futsal juga bukan sekolahan Adit. Beda sekolah, dan di situ pun kayak ibaratnya mana ya, dan di situ di futsal pun udah ribut. Dan sekolahan lain itu kayak sekolahan teman Adit, bukan temen sih, sekolahan itu mah kayak ibaratnya teman Adit ada di situ dan dia minta bantuan, ibaratnya kayak ribut, dan di situ udah ribut di futsal. Dan besoknya udah selesai futsal, ada janjian lah, perjanjian ribut dari jam 12 siang tuh ya, nyampe ke jam 6 maghrib, baru jadi jam 6 maghrib. Dan di situ pun udah ada tanda-tanda mas, kayak ibaratkan Dit lu jangan ribut nih. Tanda-tandanya dari angin sama hujan gede banget tuh sama petir. Memang udah ada kabar inilah ya, maksudnya udah ada feeling tuh. Ada bencana itu emang kayak bencana besar sih, baru orang pohon aja pada jatuh dan genteng. Nandain di situ. Cuman Adit masih tetap kekeh untuk ikut. Tetap karena calonnya itu sama-sama dari calon Adit tengil, dari calon dia tengil, dan di situ udah makin panas dah Adit. Kompor-komporin udah panas banget sih. Emang di pihak itu nggak ada yang selalu nantangin pihak dia, emang dua-duanya itu sama-sama ngebet. Jadi kayak ibaratkan bukan merasa sekolahan Adit yang ngebet sama sekolahan dia gitu mas. Emang sama-sama mau janjian. Dan akhirnya angin gede tuh, dan di situ juga sempet terjeda tuh dari jam 12 tuh nyampe jam berapa? Jam 3. Dan di situ nggak jadi. Udah hujan berhenti, kita berangkat nih, kita BM nih, janji coba kontak lagi, di kontak, dan dia ibaratkan ngomong sabar ya, gue nungguin masa atau nungguin barang. Dan di situ juga terus udah tuh ya Adit nih BM-BM dulu kemana, ke sekolahan dia, lewat nggak ada. Pas ada dia jam 5 sore lagi, jam 5 sore dia ngomong katanya, ya udah ayo
kata Adit. Ya udah ayo, ya udah gas. Dan di situ lah udah perjanjian nih, udah nyiapin BR lah, terus kumpul sama anak-anak banyakan gitu kan. Udah jalan udah jalan Lu tuh. kayak ngeliatin. Enggak, nih Bang, masalah gue ngeliatin Bang Alek. Ngantuk gua nih. Sampai ngantuk-ngantuk nih. Betimpuk lu. Nah terus akhirnya Lu cepet sangi kabang ngomong. anjir kagak lah goblok. Tapi gue punya wadah di rumah. Barangkali lu jadi bule Depok. Dah. Terus Dit. Terus udah tuh ya dari jam 5 itu jadi jam 6 maghrib. Pas banget mati lampu, hujan kecil, terus pas banget azan maghrib ada ribut. Pokoknya hari itu udah nggak kayak biasa kayak hari Iya, udah beda di Adit juga udah beda juga. Terus dan di situ udah tuh Adit naik motor udah saking keselnya kan diledekin mulu kayak gimana, udah ayo rapat. Dan di situ Adit posisi lagi bener-bener banyak warga tuh di dekat pom bensin sebelah sono. Ya udah ditarik, Mas jangan di mari kata gua, di sini banyak warga. Kita deket sawah aja tuh, dekat jalan pinggirnya sawah. Ya udah jadi tuh di situ dia mau tuh ditarik sama Adit ke situ. Dan udah jadi dia ribut Bang di situ. Jadilah Ribut, udah rame banget, udah kayak teriak 52 kan sekolahan Adit, dan dia juga udah teriak nama sekolahan dia. Dan di situ ribut, kata Adit jangan ada yang lari ya, jalan aja jalan. Dan Adit posisinya juga di belakang Mas. Di belakang kayak sempet tukeran BR juga, karena BR Adit kecil, Adit tukeran sama teman Adit, tukeran dong yang rada gede, padahal mah itu berat banget, kira Adit enteng gitu kan. Ternyata enggak. Dan di situ udah ribut, emang dia udah sempet mundur sama Adit. Dan udah sempet mundur, dia ada yang ngebalikin lagi ke Adit, dan posisinya sebelah kanan Adit jebol. Iya udah benar-benar kayak Adit tuh udah dilewatin Mas. Iya terus. Dan pas di situ bana hujan kecil rintik, benar-benar licin banget sih jalan juga udah jebol. Dan di situ ada ngegunting Adit nih, teman dia itu ngebantai, cepret ya pakai stick golok, nggak tahu golok atau bambu atau apa ya, atau batangan kan nggak tahu. Dan di situ pun ada teman Adit satu masih sama Adit masih rapat. Dit, ayo cabut, kata dia cabut, lu jangan batu, ayo cabut. Udah ditarik baju Adit, dan di situ Adit emang udah hadap-hadapan sama mukanya dan nggak tahu siapa itu orangnya, dan karena posisi gelap juga ya udah teman Adit cabut yang satu, ya udah Adit ribut sendiri Mas. Dan ribut sendiri di situ ada yang sempat Adit bagi 2 kali di situ, karena emang Adit ngelindungin diri Adit dengan banyaknya orang gitu ya. Ya udah Adit gimana caranya biar bertahan hidup nih, Adit bagi 2 kali cepret tapi nggak tahu kenapa-napa atau kenapa-napa ya. Nggak tahu lah ya. Iya. Dan di situ juga yang posisi gue udah dibantai pakai stick golok, dan posisi gue juga udah lemes banget masalah. Terus akhirnya ribut tuh di situ, cepret gue bagi, dan dia ada yang ngebagi gue lagi. Gue tangkis karena yang ini tangkis pengen gue tangkap, tapi nggak jadi, malah gue aduin pakai BR gue Bang. Dan BR gue jatuh, gue kalah, dan gue posisi tangan kosong. Terus akhirnya? Dan di situ Adit jatuh. Habis disayurin sama 20 orang atau 20 orang atau 21 atau 18, karena posisi lama itu Adit nggak ngitungin orangnya Mas ya. Di situ udah tuh. Tapi posisi pas saat itu teman-teman lu udah pada kabur? Nggak ada yang nolongin gue Bang. Yang nolongin ya? Katanya ya ceritanya mau balik lagi lah ini. Ya gitulah. Gitu. Makanya gitu. Ya namanya tawaran nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Iya. Tuh ya kan. Dan yang di situ katanya temen pun tahu-tahu kalau lagi kayak gini ya kan pasti udah ibaratnya mikir nyawa mereka masing-masing lah ya. Iya masalahnya. Dan terus akhirnya jatuh dibagi sama dia, cepet bener banyak orang dibagiin sama dia, badan Adit semua, kaki Adit, dan di situ juga luka Adit nggak banyak sih, tapi alhamdulillah badan sama kepala nggak kenapa-napa, karena Adit selalu nyelamatin kepala Bang. Dibagi, dan ada satu orang ngegeletakin Adit di lenteng, dia megang batangan, nggak tahu batangan atau apa, terus dia nuncep ke perut Adit. Jadi makanya jangan lawan gua. Cepet gua, Adit kan di situ kesel banget tuh, Adit nyariin BR dan dapet tuh BR Adit bagi kakinya sekali, dan itu gue posisi lemes banget, lagi juga nggak tahu nggak kenapa-napa. Dan di situ bubar ada silop juga Mas, ditabrak-tabrakin. Cuman yang gue pertanyakan kok ini bisa, maaf nih bilang 3 ini kenapa? Iya, Adit posisinya nggak tahu, pas datang tiba-tiba udah buyar, baru Adit ngeliat tangan. Kayaknya Adit nyelamatin pala atau nangkis BR dia sih. Karena kan banyak tuh Adit gini-gini aja begini. Cuman maaf nih pas saat itu masih utuh tapi ngampleh. Tinggal kayak ibaratnya dicabut juga, dikantongin bisa.
ngampleh banget. Dan di situ Adit ada kayak kain dibengket aja dah. Dan di situ juga posisi udah nggak ada siapa-siapa. Mau pulang orang tua gimana, dan Adit jalan ke klinik. Dan di situ posisi ada santri, bukan santri sih, kayak ada kelas Adit. Kelas Adit nganterin Adit buat ke klinik, dan di klinik terdekat pun nggak ada yang mau nolongin Adit. Bahkan saya nggak mau nanganin orang tawuran atau gimana, dan saya nggak sanggup karena itu parah. Dan di situ Adit bingung, dan di situ Adit sempat pengen anterin gue pulang aja yuk, tapi mikir di begoin, lu bego banget sih, lu pulang ke rumah dengan posisi kayak gini, bisa orang tuh gimana ya, masalah kayak besok atau gimana. Cuman dampaknya parah banget ya kan. Udah gini. Bener bang, gue jadi bikin gue bersyukur bang. Gue alhamdulillah cuma gini-gini doang bang. Enggak, masalahnya kita udah kecelakaan, cuman untuk ke klinik pun kayaknya bersulit. Karena kita kayak gitu. Karena rugi banget ya kan gara-gara tawuran. Iya. Bukannya ya sini welcome ya enggak. Iya. Pasti orang juga mikir aku enggak takut, mungkin nggak bisa nanganin dengan alasannya mungkin kayak gitu. Cuma dia nggak takut ada resiko nanti ditanya-tanya. Biar berwajib ya kan, karena masalah itu. Soalnya kan parah juga ini ya kan. Asli. Parah banget sih. Nah setelah itu setelah klinik gak diterima, terus Adit kemana? Dibawa ke Hermina, ke rumah sakit gede. Udah kata dia, jadi kita ke rumah bukan. Ada yang di sana cabang. Dan kata dia, udah yuk bawa ke rumah sakit besar aja. Dan di rumah sakit besar Adit bawa tangan kayak gitu, dan semua orang pada teriak, itu kenapa? Dan di situ alhamdulillah ditanganin. Tapi diterimanya nggak terlalu langsung ditanganin. Iya, karena belum ada orang tua Adit. Cuman dijahit-jahit biasa aja gitu. Dijahit-jahit biasa. Ya udah di situ Adit pasrah ngegeletak aja. Nggak mau pun harus kabarin orang tua kan? Iya harus. Dan di situ pun datanglah keluarga Adit, tapi teman mah belum ada yang datang sama sekali. Keluarga Adit datang, kenapa nangis deh pokoknya. Tadinya kan ibaratkan Adit dilahirin sempurna dan sekarang cacat fisik. Tapi dengan keadaan Adit kayak gini, Adit nggak menyerah mas. Iya benar. Adit bisa kayak orang lain karena Adit tadinya sempurna, gitu kan. Pokoknya semangat terus buat Adit. Makasih mas. Nah setelah kejadian ini nih, Adit di berapa lama di Hermina Adit? Di situ cuman sehari, dan itu orang tua dan keluarga mutusin untuk pindah rumah sakit. Karena bukan ngejelekin atau gimana ya, pokoknya orang tua pengennya di sono, di tempat satu lagi yang di Siloam. Dan di Siloam langsung diurusin semuanya. Kayak ada diganti pakaian, bajunya. Pokoknya lebih inilah fasilitasnya lebih bagus lah. Terus dan di situ Adit di kursi roda, dan di situ ada teman Adit udah pada ganti seragam. Dan dia ngomong nangis gitu, udah gak usah nangis, ini kesalahan gue, emang gue begini, tapi gue cuman gak habis pikir aja sama lu pada, lu kenapa ninggalin gue cuman pengen lu tuh datang dan bundurin tuh orang, selamatin gue, maksudnya gitu, santai. Dan alhamdulillahnya gue sama Tuhan masih dikasih umur panjang, dikasih hidup. Ini teguran mungkin buat gue sih, supaya nggak buat berantem lagi. Emang kesalahan gue sih ini mas. Iya benar dari kebodohan kita lah ya kan, udah tahu resiko. Untung masih diberi kesempatan kayak Adit ini. Kalau yang udah langsung karena pemikiran yang maaf nih kayak sekarang kan orang gue harus dapat cerita nih biar nanti gue bisa. Nggak begitu bro. Asli, ini bukan tema cerita, ini tema Bang Alek. Iya. Bacot. Nah setelah itu berapa lama Adit dirawat? Dan di situ pun ya udah ya dimasukin ke rumah sakit, dan Adit udah ganti seragam, udah kayak bajunya baju kayak operasi ya gitu ya. Dan tadinya daster ya. Iya. Dan tadinya itu disuruh mau dibuletin tangan Adit. Enggak ada jarinya. Enggak ada sama sekali tuh. Iya, katanya dengar-dengar, dan orang tua Adit enggak terima. Enggak terima. Di situ kan ini bisa masih ada 2 dan di itu diusahain lah. Akhirnya bisa. Dibawalah Adit ke ruangan ini. Dan di situ pun gue banyak yang nangis, jangannya Adit udah kayak koma, soalnya Adit merem aja mas. Ya udah Adit tegur aja, udah gue udah nangis, doain gue aja yang terbaik, gue bilang gitu. Dan dia kaget di situ. Dibawa ke ruang operasi, dan di ruang operasi diajak berbincang-bincang. Tiba-tiba ada lampu di atasnya di depan muka Adit, dan langsung tep ya tidur. Dibius ya bang? Iya nggak tahu. Tiba-tiba tep ya tidur. Ada asap gitu. Iya. Lu keluar ya. Jin mata satu keluar. Nah terus
Dan di situ dia tidur kayak bahkan dioperasi di bedah. Dan Adit pasrah lah, udah cium-ciuman. Adit sadar. Pertama disadar dibawa kunci roda dan diajak ngobrol biar nggak terlalu panik kan. Masih lulungu juga kayak apa sih gue di mana sih ini. Diajak ngobrol terus setengah sadar iya, lah masih gitu setengah ya. sadar. Kata dia, lu kenapa sih? Gue mikir anjing gue di mana ya, kata gue bilang. Dan di situ gue lihat tangan gue, kok tangan gue dibengkat kayak gini ya. Dan di sini pun udah ada impusan semua. Gue kenapa? Dan gue sadar-sadar, wah tangan gue putus. Dan ada yang ngomong, lu kena terjadi tawuran, lu dibantai orang dit. Dan dia ngomong kayak gitu, gue cabutin main impusan. Gue mau keluar buat bantai balik karena emang gue tadinya sempurna diginiin, gue nggak seneng dong. Nggak terima lah. Nggak terima. Dan di situ ditahan sama Sapam, sama keluarga Adit. Berarti setelah itu lu langsung mau cari orang Iya, ini? langsung dicabut impusan. Ada saksi keluarga Adit juga ditahan, direlakin, udah gini-gini. Dan di situ ada berita dari teman Adit ketangkep, dari dia ketangkep juga. Karena emang di situ nggak ada posisinya yang namanya misum atau gimana. Tidur Bang Ci. Anjir. Lu. Terus setelah itu dit, Ya udah ditenangin gitu ya, dibagikan kayak buat kontrol diri Adit sih biar supaya jangan iya. gila. Dan di situ udah banyak teman-teman Adit ngejengukin dan dia ngomong minta maaf, ya udah nggak usah minta maaf, emang ini kesalahan gua. Namanya tawuran sih pasti ada kayak gini, makanya jangan untuk ditiru deh tawuran kayak gini karena udah ada contohnya gua, tangan gua begini. Tuh lihat tuh. Iya. Yang maaf nih Dit, yang tadinya 10 Tadi 10 jadi 7, bayangin. bayangin. Bener bang. Bener. No jadi 6. Tuh, kayak Cibe tuh. Ini parah Ini karena lu kata tawuran juga kan, Be? Tawuran, Bang. Iya, kayak gitu terus kayak ini tuh. Semuanya nih. Cuman apa? Ya gimana bang, kan Iya. Bang Adit juga kan nggak munafik bang. Ibaratnya walaupun kita abis kebacok, Iya. iya lah gimana sih bang? Udah tradisi kalau kita ibaratnya main langsung Iya, up benar. dari timnya itu, yang ada tuh makin remehin bang. Iya. Nah terus setelah itu Adit berapa lama di rumah sakit? Hampir 2 minggu Adit udah tuh di situ dan 2 minggu di rumah sakit dan di situ dibawa pulang ke rumah. Pulang ke rumah, cuman di rumah sempat langsung ke sekolah lagi atau? Enggak, emang Adit dari rumah sakit udah sempet dah karena Adit malu mas. Adit juga sempat murung di rumah. Murung di kamar aja nggak mau kemana-mana Karena malu. Ya pertamanya Adit sempurna, mungkin kalau dari lahir sih nggak bakal Iya. shock gitu ngeliat kayak keadaan Adit sekarang. Terus akhirnya yang bikin lu semangat apa nih Dit? Pertama dari keluarga dan kedua dari ini apa namanya orang tua, pokoknya keluarga deh semua. Dan di situ pun ada kayak ketua di Jackmania Korwil Cikupa, dan di situ pun Adit tiba-tiba nggak tahu kenapa ya dia datang dengan banyaknya orang. Anggotanya dia ngomong kenapa bisa kayak gini, dan ini ngomong kayak ibaratkan ya dia ngasih semangat buat Adit sih, bener-bener emang itu dari semangatnya itu dari ketua Korwil Jack Cikupa sama orang tua sih. Buat kan Adit masih di perban aja pun dia ngejanjiin ke Adit, ya udah lu kan bayar administrasi kayak buat bikin anggota baru tuh bayar, gua yang tanggung jawab, dan lu setiap pertandingan liga ini habis lu gratis. Adit selalu diajak ke stadion dan Adit biar nggak stres gitu. Pokoknya makasih banget deh, iya healing banget sih. Makasih banyak banget buat Korwil Cikupa Tangerang. Halo Korwil Cikupa. Namanya Bang Hans. Udah Bang Hans udah mipot Adit. Semoga Bang Hans sehat selalu. Amin ya Allah. Amin. Rezekinya makin lancar. Rezekinya makin lancar. Terus support Bang Adit biar supaya nggak terlalu murung lah. Gitu. Iya. Emang tanya. Terus Dit. Yang bener siapa dulu nih bang yang ngomong? Bebas, Udah bebas. kan demi siapa nih? Gue mau bedah. Nah setelah itu Dit, tapi sekolah nggak sempet sampai lulus dong atau? Gak mau Adit. Emang Adit udah ngundurin diri. Dan di situ Jadi pas kejadian itu lu sendiri bang? dia ngundurin diri, dan emang di situ pun posisinya gue jarang sekolah. Emang berbulan-bulan gue jarang sekolah, emang masuknya ujian doang kadang-kadang. Berarti maaf nih Dit, nggak tamat sampai SMA. Nggak tamat. Paket pun nggak. Nggak mau Adit, karena ya emang nggak mau aja gitu. Bahkan Adit tuh mikirnya itu kalau ini ya nggak terlalu penting juga sih, kalau kita mikir otak atau gimana pun pasti bisa gitu. Namanya orang pasti punya rezeki kan. Iya. Setiap orang tuh punya porsi rezekinya masing-masing. Gak ada yang nyatet ya.
cuman tinggal balik Usaha lagi, aja. usaha. Cuman kalau pribadi gua gini sih, kalau Iya. masalah ada niat untuk baik atau kayak motivasi lu untuk kayak ngebagian keluarga apa orang tua lu, itu otomatis Allah juga mesti ngasih jalannya. Iya gue pengen banget yang namanya buat, tadinya kan gue bandel dan gue mau benerin kesalahan-kesalahan gue kan. Mau menebus kesalahan lah. Iya gue bakal buktiin dengan keadaan gue kayak gini gue bisa sukses masalahnya, dan gue gak bakal putus asa sih. Oke, respect buat Adit. Nah setelah itu Dit, dan berjalannya itu Adit kayak ada nggak sih, maaf nih, kayak tiap nongkrong kayak ada yang ngecengin? Emang pertamanya kayak dia tuh pada diem-diem aja, dan di situ pun gue tahu pemikiran lu mau ngecengin gue, dan gue ngomong lu ledekin gue dong biar gue selalu pede gitu kan. Tadinya kan emang Adit nyampe bikin, bapak Adit kan toko jahit ya, bapak Adit bikin sarung tangan buat ini. Adit selalu pakai sarung tangan dulu, sarung tangan hitam. Ledekin lu, ya udah ledekin, dan di situ cepet baper juga, dibilangnya kayak tuan krep katanya. Kata gue bodo amat tuan krep, yang penting banyak duit kan, tuan krep film SpongeBob tuh. Duit aja pikirannya. Itu lagi karena semua tuh butuh duit bang. Iya bener sih. Kita jalan sama cewek aja, bensin beli pakai apa bang? Iya bener. Beli makan pakai apa? Lu Mana mau takut apa cewek-cewek pakai apa? mulu sih. Cewek apa sih bang? Oh. Duit kita tuh. Cuman kalau kenapa kalau duit pun ujungnya lu ngajak cewek kayak gitu. Amin. Udah, skip untuk perempuan. Amin. Takutnya Gua. gue hilang. Nah, kok gue mau amin aja bang, lu ngomong kan gue berarti punya duit. Amin, gue bisa jangan ngajak cewek, gue ajak makan, gue ajak dinner. Nah, selama ini enggak? Enggak bang. Bohong. Itu di depan kamera aja ya. Saya ini ya apa tadi Sasimo. Sasimo apa tuh artinya mas? Sana sini mau. Pencemaran nama baik tuh. Nah setelah itu Adit udah memuncul PD itu karena support dari keluarga dan orang tua. Iya, dan nama Bang An juga tuh. Pokoknya ya balikin kayak Adit, lu mau apa, lu mau usaha apa, gue modalin. Tapi gue di situ mikir Adit nggak mau lah. Namanya tadi kemarin Adit udah nyusahin, dan sekarang harus minta modal pun harus nyusahin. Ya udah deh Adit, pasti bisa. Orang pasti selagi kita mau nyari pasti bisa sih mas. Dan di situ ada alhamdulillahnya teman Adit ngajak kerja di tempat kedai kopi, kayak apa ya? Ya pokoknya kopi shop lah. Diajak Adit kerja di situ, dan di situ posisinya di Adit tahu Adit nggak sempurna, tapi dia belum tahu posisinya di situ karena dia belum melihat tangan Adit. Dan di situ Adit disuruh apapun mau, kayak ngepel, cuci piring. Dan di situ pas itu udah tuh dia tahu itu kenapa. Kamu kenapa? Karena orang Korea. Iya. Kenapa bisa luka? Karena sering berantem, ribut. Dan di sono dia ngomong kalau di Korea fighting 1 lawan 1 tangan kosong. Dia ngomong, dan di situ alhamdulillahnya Adit dianggap rajin sama dia, dan diterima dan nyampe 3 tahun kerja. Dan kemarin baru resign Adit mau bikin usaha sendiri masalahnya. Lancar. Nah itu emang Adit harusnya lulus sekolah tahun berapa? Tahun 2018 atau 19. Nah mungkin untuk penutup akhir konten nih, Adit ada nggak sedikit kayak saran untuk pelajar sekarang nih biar supaya maaf nih nggak seperti sampai kayak kita gitu. Ada sih, pokoknya ya buat lu yang suka masih ribut, lu mau nyari jati diri di jalur pun gak bakal ketemu. Nama kalau mau nyari jati diri tuh ibaratkan kayak gimana ya, lu mau nyari jati diri nih gue gak bakal ketemu yang dinamanya tawuran. Pokoknya lu stop deh buat tawuran, karena udah ada contohnya gue, tangan gue putus dilahirin sempurna, tadinya 10 kan jadi 7. Dan pasti orang tua lu juga nyesel, dan lu juga bakal nyesel. Emang lu belum nyesel sekarang, tapi suatu saat lu ada luka atau lu ketangkep atau gimana, pasti lu nyesel. Karena Riapes nggak ada di kalender lah. Nah benar tuh masalahnya. Benar bang. Masih Mau sekuat nyengis, apapun, segila apapun lu, namanya kalau udah apes mah ya apes. apes aja. Asli bang. Karena emang pilihannya emang itu. Iya. Kalau nggak lu luka, Ya, Luka dia yang luka, intinya gitu. Oh, asli ujungnya tuh kalau nggak polisi rumah sakit bang. ya udah, Udah nggak ada ujungnya. udah ada ujungnya.
Ya mungkin segitu aja kali Be. Iya. Mungkin gua udah makasih banget nih buat Adit tuh. Adit makasih udah bisa kenal. Gua doain moga Adit sukses. Amin ya Allah. Selalu dan apapun yang diimpikan Adit sudah tercapai lah ya. Amin ya Allah. Jangan terlalu mikirin untuk minder sih Dit. Iya, Gua. Mas. Lu mikir harus. Ya gue laki-laki yang bakal bawa perempuan sih. Yo, Bisa, Bisa. pasti bisa, asal kita Lu kok nyanyi sih? Gua angkat di tiang nih. Ya mungkin kayak gitu aja lah ya. Buat para lau, brother Ogut yang masih kepo dengan Adit atau ada kangen sedikit dengan Adit ya. Langsung aja mampir ke channel Adit. Ada nama apa? Nama channelnya Adit? Nama channel Adit, Ruang Adit. Ya, Ruang Adit langsung aja lu kepoin. Jangan lupa lu bantu Adit untuk subscribe dan support Adit dengan like, komen dan subscribe ya. Biar dan supaya jangan lupa apa? buat di channel lu juga bang. Ya kan ini channel lu bang. Oh iya. Jangan lupa Alex TV dan Rialan. Dan jangan lupa gue Alex 21 TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Emang Rian Abdul dulu. Udah mungkin kayak gitu aja lah ya. Ini gue udah dapet silver nih bang. Oh itu. Susah lagi dicabutnya. Lu nggak lihat gue udah dapet silver. Rian Abdul ya. Alex 21 TV sih. Ya moga kayak gitu aja lah ya. Makasih buat para lau brother Ogut yang masih setia atau masih mantengin, masih support sampai sekarang lah. Pokoknya nggak kurang lah. Terima kasih gue buat lu. Semoga lau sehat selalu dan panjang umur dan rezeki lu lancar. Pantengin terus channel Alex TV dan terus lupa loncengnya juga dibunyiin supaya update video baru yang pasti goks. Dan pasti gua yang nggak goks, nggak Alex namanya pokoknya udah gitu. Yoi. See you next time, brother Ogut. Panjang umur dan sehat selalu, orang-orang baik. Enjoy.